Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Firdausia, NIM 2022-53099. Di sini saya menggunakan judul jurnal internasional dua, yaitu satu ada Risk Assessment of Information Technology Process Based on COBIT 5 Framework, a Case Study of ITS Service Desk. Yang kedua ada Evaluation Human Resource Information System Using COBIT 5 Framework in Technology Insurance Company. Pada latar belakang jurnal 1 dengan judul Risk Assessment of Information Technology Process Based on COBIT 5 Framework, a Case Study of ITS Service Desk, pada penelitian ini berfokus pada penilaian risiko dalam proses teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dengan studi kasus pada unit Service Desk di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Service Desk bertanggung jawab menangani insiden dan memenuhi permintaan layanan TI yang krusial bagi kelancaran operasional organisasi. Risiko dalam proses IT ini, jika tidak teridentifikasi dan diatur dengan baik, dapat mengakibatkan gangguan operasional dan kerugian bagi ITS. Selanjutnya ada pembahasan pada jurnal 1. COBIT 5 adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi dalam tata kelola dan manajemen TI secara efektif dengan tujuan bisnis. COBIT 5 memberikan panduan yang komprehensif dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan nilai dari investasi TI. Di sini ada dua kerangka kerja, yaitu ada DSS 02 atau Deliver Service and Support, yaitu ada memastikan bahwa organisasi dapat menangani permintaan layanan dengan efisien dan responsif, memprioritaskan insiden berdasarkan urgensi, dan mendokumentasikan prosesnya untuk analisis tren. Yang kedua ada APO12 atau Manage Risk, yaitu ada mengklasifikasikan risiko menjadi beberapa kategori dengan menentukan faktor-faktor risiko internal dan eksternal dan menyediakan strategi untuk mengelola risiko tersebut, misalnya menghindari, mengurangi, atau menerima risiko. Selanjutnya, pada kesimpulan jurnal 1 ini bahwa Service Desk di ITS berperan penting dalam menangani insiden dan permintaan layanan IT, tapi rentan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu operasional. Dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5, penelitian ini berhasil mengidentifikasi risiko utama dan memberikan rekomendasi mitigasi termasuk peningkatan dokumentasi, prosedur eskalasi, pemeliharaan sistem, serta pelatihan staf. Panduan ini tidak hanya memperkuat pengelolaan risiko di ITS, tapi juga dapat menjadi referensi bagi organisasi lain dengan proses serupa. Pada latar belakang jurnal kedua dengan judul Evaluation Human Resource Information System Using COBIT 5 Framework in Technology Insurance Company, pada penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) di perusahaan asuransi teknologi yang menghadapi masalah manajemen risiko server dan kebocoran data. HRIS sangat penting untuk mendukung proses bisnis sehari-hari, tetapi ketidakteraturan SOP dan kurangnya divisi khusus untuk menangani manajemen risiko menyebabkan kerentanan terhadap insiden data dan gangguan operasional. Pada pembahasan jurnal kedua ini, berdasarkan evaluasi menggunakan kerangka kerja COBIT 5, ada 4 domain yang dievaluasi, yaitu ada ADM 04 atau pengoptimalan sumber daya, bahwa kurangnya divisi khusus yang mengelola sumber daya TI menjadi kendala dan menangani masalah server dan memastikan pengoptimalan sumber daya. Hal ini menyebabkan penanganan masalah menjadi lambat dan mengurangi efisiensi operasional. Yang kedua, APO07 atau manajemen SDM. Perusahaan perlu meningkatkan keterampilan dan pemahaman SDM terkait nilai dan keamanan data. Kekurangan dalam manajemen SDM ini menambah risiko pelanggaran keamanan, terutama karena SOP untuk mengakses data masih belum memadai. Pada pembahasan lanjutan ini ada APO12 atau Manage Risk. Perusahaan belum memiliki SOP yang jelas untuk manajemen risiko, khususnya terkait pemeliharaan dan penanganan server. Ketiadaan standar ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan potensi kebocoran informasi yang sensitif. Yang keempat ada DSS 03 atau manajemen masalah. Kurangnya SOP dan prosedur penanganan masalah menyebabkan penurunan responsivitas dalam menangani insiden, terutama ketika terjadi masalah server atau akses data. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola insiden untuk mengurangi dampak operasional.
Pada latar belakang studi kasus bebas dan saya ambil pada studi kasus manajemen risiko TI di sebuah perusahaan jasa keuangan fiktif yang menangani data pelanggan dan transaksi online. Kerangka audit berbasis Cobit 5 ini dirancang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko teknologi informasi secara sistematis. Prosesnya dimulai dengan menetapkan tujuan audit dan mengidentifikasi risiko utama yang terkait dengan layanan online, seperti akses tidak sah, gangguan sistem, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada pembahasan pada studi kasus bebas ini. Cakupan proses kerangka audit ini fokus pada dua proses utama dalam Cobit 5, yaitu ada APO12 atau Manage Risk, digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko TI yang mungkin mengancam proses bisnis. Yang kedua ada DSS05 atau Manage Security Service, digunakan untuk mengelola keamanan informasi dan perlindungan data pelanggan. Pada kesimpulan akhir dari jurnal 1, jurnal 2, dan studi kasus bebas itu, ada pentingnya kerangka kerja Cobit 5 untuk menilai dan memperbaiki tata kelola serta manajemen risiko teknologi informasi atau TI di organisasi, terutama pada perusahaan yang menangani data sensitif dan transaksi online. Kedua studi kasus ada Service Desk ITS dan HRIS di perusahaan asuransi teknologi menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif membutuhkan struktur tata kelola TI yang kuat dan SOP yang jelas dalam menangani masalah teknis dan operasional. Melalui penerapan Cobit 5 yang menyeluruh, perusahaan dapat memperkuat tata kelola dan manajemen risiko TI, pastikan perlindungan data yang optimal, serta mendukung keberlanjutan layanan yang andal di era digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.